Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Usna Juadi dengan NIM 4109. Kembali dengan materi teknik produksi film, yaitu tentang komponen penting dalam pembuatan film dari naskah hingga data visualnya, yaitu bekas kelompok 5. Maaf ya Pak ya, lagi batuk. Adapun latar belakang dari komponen penting dalam pembuatan film dari naskah hingga data visual adalah untuk menghasilkan sebuah karya film yang bermakna dan berhasil mencapai tujuannya. Proses pembuatannya melibatkan berbagai tahapan yang kompleks, yaitu dalam komponen ini ada apa sih teman-teman? Ada apa? Ya betul, ada format penulisan naskah. Nah, format penulisan naskah ini sebenarnya terstruktur teman-teman di margin ya, kan ada margin. Marginnya itu ada satu batas atas itu 1 inci, lalu ada batas bawah 1 inci, batas kanan 1 inci, batas kiri 1,5 lah, bukan 1,5 inci. Adapun hurufnya pada umumnya dalam pembuatan penulisan naskah, font huruf yaitu menggunakan jenis huruf Courier 12 PC gitu ya. Format penulisan naskah yaitu halaman. Nah, ada apa sih di halaman? Di halaman ada dalam penggunaan final draft terdapat aturan umum bahwa satu halaman naskah setara dengan 1 menit tayangan. Nah, jadi ketika kita membuat film ya, satu naskah itu 1 menit dalam pembuatan tayangan. 1 menit tayangan itu lumayan banyak banget kalau dalam membuat film ya. Dan kita kalau misalnya buat naskahnya sekian, tapi buat pas tayangnya mah cuma 1 menit gitu, emang wajar karena kan film ini diimplementasikannya lewat action itu, lewat syuting, lewat tren lah. Nah, ada spasi. Kategori spasi ini yaitu ada antara elemen scene heading, deskripsi, dan nama tokoh. 2 spasi biasanya. Uraian deskripsi dan dialog 1 spasi, margin scene heading dan deskripsi rata dengan margin kertas. Maafin ya tuh batuk ini Bapak. Nah, adapun logika bahasa dalam penyusunan film, kasual ya. Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi style bahasa. Nah, ini teman-teman, cara yang paling mudah untuk mengenal style bahasa kasual yaitu dengan mengidentifikasi penghilangan kata-kata, mengenal kata-kata yang dalam kalimat itu terstruktur bahasanya yang tidak baku. Contoh, Han, udah Gi, nggak apa-apa Gi. Din, Han, lu pulang aja ya gitu tuh. Gua rasa tante lu nggak bakalan marah lagi kalau lu pulang. Kata Gi, lu tinggal di sini, lu tidur di situ di tempat gua. Terus logika bahasa dalam penyusunan film pun ada. Yang kedua formal, tadi pertama kasual, yang kedua formal. Gi, contoh nih Pak, bukankah ada perbedaan antara pengarang dan penerjemah? Nah, si Pak Arifin bilang, tapi dia bisa dikatakan pengarang karena sang pengarang aslinya tidak dikenal di sini. Jadi dapatlah dikatakan Khairil adalah pengarang. Pulanglah dia si anak hilang. Kata si Gi-nya, tidak bisa, tetap saja kita katakan kalau dia seorang penerjemah, bukan seorang pengarang. Dan lagi pula pengarang aslinya ada Andrezi dikenal di sini. Nah, logika bahasa dalam penyusunan juga yang ketiga ya teman-teman, ada bahasa akrab. Nah, apa sih maksud bahasa akrab? Itu style bahasa akrab jarang sekali muncul dalam bentuk tulisan. Ini isi atau maksud tuturan dalam style bahasa ini lebih bersifat ungkapan emosional perasaan si penutur gitu tuh. Nah, rasionalisasi data dalam proses produksi. Menurut John Dewey, rasional adalah ide-ide yang diungkapkan dalam larutan logis melalui pembentukan kekuatan, pengumpulan bukti atau data, kemudian memperkuat bukti tentang ide dan diakhiri melalui percobaan. Nah, lanjut ada wawancara dalam pengumpulan data. Gimana sih caranya? Wawancara merupakan pertemuan 2 orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna suatu topik tertentu. Mungkin teman-teman tahu lah makna wawancara itu seperti apa.
Nah, ada studi pustaka dalam pengembangan film. Studi pustaka membantu pembuat film mengumpulkan informasi. Jadi studi pustaka ini membantu pembuatan film itu dalam mengumpulkan informasi yang lebih akurat gitu tuh. Dan memperkuat narasi, memberikan latar belakang yang valid, serta menghadirkan fakta-fakta yang mendukung tema pembuatan film. Nah, ada data visual. Data visual dalam produksi film adalah representasi grafis dari informasi yang digunakan untuk mendukung narasi dan memperkuat pesan yang disampaikan. Gitu. Nah, kesimpulan, logika bahasa dalam film penting untuk menyampaikan pesan dengan variasi gaya bahasa mencerminkan hubungan antara karakter dan konteks. Misalnya bahasa informal menunjukkan keakraban, sedangkan bahasa formal mencerminkan hubungan resmi. Wawancara dan riset mendukung pembuatan film. Wawancara dan riset mendukung pembuatan film dokumenter dengan narasi yang kuat dan valid. Studi pustaka menambah latar belakang, sementara elemen visual memperkuat pengalaman sinematik. Rasionalisasi data membantu audiens memahami pesan dan format skenario film mengikuti aturan untuk konsistensi dan kemudahan baca. Baik, mungkin cukup sekian representasi atau learning jurnal teknik produksi film dari saya, Husnul Juardi, BKI 5A. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.